sama pointer. Terus di lupa. akhir kita bakal nge-breakdown soal dari tahun lalu, dari soal angkatan 2024. Ini by the way kalau kalian mau nyari soal di sini ada ya di link Trimatif. Nah, udah pada tahu kan? Di sini tuh ada real cuy. Terus ada Smart Bank soal. Nah, ini kalian mau nyari soal dari tahun 98 kayaknya ada. Semester 1 ya? Iya, semester 1. Banyak ya foldernya ya. ya. Mengingatkan kita masih panjang perjalanan. Mana semester 1 ih? Itu ketutupan. Apa ya ini ya? Kenapa ya? Sini, Bos. Maaf. Nah, scroll. Bang, Allah, nih. Iya, sama aja. Ganggu. Atasnya ini MK, ini matkul pilihan atasnya. Nah, karena kita mau UAS, kita buka di sini. Ambil di olahraga. Olahraga. Algu. Pancasila. Hide dulu. Pancasila nggak sih? Oh, bisa di. Oh. Nah, Algu tadi pada di Algu. Oh, di bawah sih. Nah, ini UAS Algu 24. Kita buka yang 24 aja ya, guys. Karena yang 23 jujur itu breakdown nampaknya sulit banget. Iya. Saya juga nggak bakalan keluar. Iya, dan nggak akan keluar. Siapa tahu nanti soal 24 juga bakal sama. Sepertinya yang 23 tuh kayak buatan Tamangaras deh, soalnya susah. Oke. Nah, gimana nih? Tukar tempat duduk apa gimana nih? Gas, tukar tempat duduk. Aduh, hari ini belajar apa Mas Rejo? Hari ini kita pertama kita ke array dulu kali ya. Array dulu function dulu nih. Function dulu. Kenapa nggak array dulu, Mas? Biar nanti enak. Oke. Jadi kalau nanti array waktu di VS Code-nya bisa ngemisah-misahnya lebih gampang, lebih enak. Wah, susah ya, langsung VS Code aja kali. Wow. Nggak ada mouse. Iya nih ada mouse. Array. Function kan? Iya ada mouse. Mati tuh mouse-nya. Nyala kocak. Nyala kocak. Sorry. Ya Allah. Kok ada taruh sih nggak? Wah ada function. Ambil aja. Di tas ambil aja. CPP. Nah, kita buat input. Oke, sebelumnya teman-teman udah pada tahu kan terkait function itu apa. Di sini kayak yang dijelasin Mas Rizal Ardiansyah Sucipno tadi, itu tuh kita akan belajar tentang materi dulu, terus kita baru breakdown soal. Kita sekarang belajar tentang function dulu. Nanti setelah function kita belajar soal array, terus kita lanjut di belajar sedikit tentang pointer. Karena bau-baunya nih, kayaknya besok bakal ada pointer. Kan nanti pointernya pointer basic kok, nggak sampai yang bakal advance banget atau gimana. Ya Allah. Ini yang punya laptop cupu anjir nyalain mulutnya. Ya, lihat nih. Siapa bilang cupu nih, lihat nih. Gitu. STD. Nah, di sini kita bakal mulai ke function. Function tuh apa sih sebenarnya? Singkatnya tuh function tuh sebenarnya kayak main. Cuman bedanya itu tuh bisa dipanggil sesuka hati kita mau manggil kapan. By the way, main itu juga function ya? Nah, main juga itu function. Mungkin kan ada namanya block, ada scope, ada statement juga function. Namespace juga function. Oke. Di sini kita buat awalannya dulu. Sini ya, Allah. Nah, gimana sih cara bikin function? Pertama yang jelas kita deklarasi dulu functionnya. Void apa nih? Cihuy. Mau kasih nama apa? Cihuy. Budi Badubi. Udah ngasih namanya yang bener-bener aja. Itu sehat itu. Nah, cara deklarasi function cuman kayak gini sebenarnya. Bukan deklarasi.
Apa tuh? Itu udah Membuat function. bikin function. Bikin function. Kalau deklarasi ya cuman nggak pakai kurung. Oke, Ini ini suaranya jelas nggak, guys? Aman ya? aman ya? Ntar kalau bingung langsung raise hand aja. Ya, ini buka aja. Ini Jimit ya. Nah, biar kelihatan yang resnya. Tadi sampai mana? Oh, ini jadi cara buat function tuh kayak gini ya. Nah, terus Kenapa tuh ada yang resen? Lutfi, kenapa Lutfi? Nggak boleh kepencet, nggak boleh kepencet. Ayo, harus Kenapa, nanya, kenapa? harus nanya. Kenapa? Nanya apa nih? Tuh ada yang resen lagi tuh. Void. Kalau void in B ini udah masuk ke pointer ya, Nah, guys? ini yang Ini- ada logo bintangnya itu. Nah, itu udah pointer. Bentar. Maaf, kepencet, Kak. slow. Nah, di sini kita kita contohin gimana cara manggil functionnya. Nah, cara manggil function sesimpelnya, gampang kan ngoding, guys. Nah, misal gini, kita Apa? di situ di main kita kasih output, misalnya cihui gitu. Enggak, Ini. ya di situ output. Ya Allah, maaf ya. Ngetik aja remet. Keyboardnya nggak cocok, guys. Apa? Cihuy. Cihui. Nah, terus di From main. di void-nya kita panggil lagi, kita outputkan. Nah, di sini kita coba cout. F-nya mana kok? Function. Koma. Sabar, main dulu dong. Nah, Oh, ada looping juga ya? ada. Isi. Nah. Kok nggak keluar, Wak? Ayo. Nah, jadi di sini kita tahu ya gimana cara manggil. Nah, sebenarnya kan kalau kita run tuh yang jalan mainnya kan, functionnya tuh sebenarnya nggak jalan kalau nggak kita panggil. Misalnya kita ilangin nih si pemanggilan functionnya, kita run ulang. Nah, jadi apa yang di dalam functionnya nggak keluar gitu, guys. Jadi kalau kita mau ngeluarin apa yang di dalam function, kita harus panggil dulu. Nih, misal kita taruh ini di bawahnya. Lama ya, Wak, keluar ya. Kan itu dia ngecek runtime juga, Bang. Nah, lihat beda ya. Jadi di pemrograman sini tuh lainnya dari atas ke bawah. Misal nih, kita manggil function di atasnya cout ini nih. Nah, dia bakal keluar di atasnya. Selanjutnya kita panggil di bawahnya. Jadi dia keluar di bawahnya. Sebenarnya sesimpel ini untuk function. Nah, di function ini selain ada void, di sini juga ada integer. Nah, biasanya integer ini dipakai cuma buat ngitung-ngitung ya. Cuman data. buat apa? Selain ada void itu di sini juga ada tipe data. Jadi teman-teman bisa pakai buat boolean, bisa pakai integer, float dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan itu saat returnnya. Mungkin kalau kita pakai boolean cihuy, mungkin pas return yang keluar cuma true atau false. Nah, Atau 1 atau 0 gitu. Atau 1 dan 0 atau 0. Yeah. Nah, kalau di integer tuh yang keluar angka rentang dari 0 sampai 10 pangkat 9. Kalau void bisa nge-return angka, nge-return hasil boolean, nge-return hasil void itu nggak bisa return. Iya, void nggak return, dia cuma buat output tuh. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, sorry. Ternyata void bisa return ternyata. Jadi void itu dipergunakan ketika teman-teman tuh butuh satu kali proses. Jadi misal kayak ini nih. Di sini kan ada void cihuy. Nah, di sini teman-teman cuma mau ngeproses cout-nya doang, atau di sini mau teman-teman bikin input output juga bisa. Cuman di void doang, tapi dia nggak nge-return nilai. Yang artinya kalau misal di sini ada proses penjumlahan, pengurangan atau apapun itu, dia nggak bakal return ke main, nggak bakal keubah buat variabel di mainnya. Nah, fungsinya buat apa sih, Bang? Nah, semisal misalnya kita bikin menu gitu ya, menu panjang. Terus ada satu menu yang dia tuh dipakai terus berulang-ulang. Misalnya login gitu, loginnya berulang-ulang. Misalnya jamin deh, misal kita mau input data gitu. Misalnya inputnya berulang-ulang, itu kita bisa lempar ke void. Jadi yang kita panggil berulang-ulang void-nya. Soalnya kalau misalnya kita tulis di dalam main, dia akan panjang banget kan. Iya. Dia sebenarnya cuma buat memindah suatu blok program
masuk ke tempat lain supaya kelihatan lebih rapi gitu, lebih enak dibaca. Yang dari omongan Mas Dewa ini aku contohin langsung aja kali ya, pakai kalian juga udah belajar switch case juga kan? Set. Sehat ya, emang lu ya. Yoi. Switch. Oh iya, kalau di VS Code tinggal tap-tap dong ya. Mungkin kalau di Gini kalian ngetik Oh, mereka manual. pakai Gini ya? Iya, Oh betul. iya, kasihan Ya sekali. Allah, sudah nanya berapa kali kamu Mas Dewa. Lu pakai Gini ya? Ngejek banget. Oh ya, BTW besok ini loh, apa ujian kalian tulis tangan, ngodingnya tulis tangan. Ngoding di batu, guys. Iya. Kayak daun lontar. Parah banget. Oke, yang kedua. Mana dua? Itu, C-in. Oh iya. Cain menu. Nah, sini aku nggak pakai si out masukkan menu lain-lain ya biar cepat. Nah, di sini kita langsung panggil si functionnya. Si Hui tadi ya? Hui. Apa nggak tunggu? Lupa nama functionnya, sorry. Nah, mungkin di function ini kita buat sedikit program matematika kali ya. Tambah-tambahan. Integer A, B. Terus cariin kanan A, kanan B. Oh iya, itu bisa loh kita menginput iya, itu tuh bisa. Kita juga bisa input langsung dua kayak gini. Mungkin kalian mau panjang sampai ke belakang juga. Boleh aja asal kalian enak nyaman ngelihatnya. Paling yang bisa baca cuman kamu dan Tuhan. Betul. Itu dipisahkan dengan spasi. Jadi kalau misalnya kalian spasi itu masuk ke variabel yang berbeda. Nah, lanjut sini kita bikin temporary dulu kali ya. Buat hasilnya, Mas. Oke. Nah, jadi kita buat temp A kali B. Kamu ngajarin pas by value. Apa tuh? Pas by value. Ini Ngirim nilai by value, iya. lo aja. Itu masuk ke function gimana sih? Gua ada ini Kiri temp. Kiri Udah pernah online. pakai ini gitu. Kita buat case 2. Case 2-nya kita exit aja kali ya. exit 0. Exit 0. Nggak usah 0 juga. Oh iya, harus 0 ya. Ini bukan ini loh. Bukan web, Mas. Oh iya. Nggak bisa. Nah, kita langsung aja contohin apa yang diomongin Dewa itu. Kayak sebenarnya kalau pakai function ini enak, lebih singkat mainnya, lebih pendek. Nah, ini kan nggak keluar apa-apa ya, karena di sini aku nggak ngasih out apa-apa, semua programnya itu cuma input. Jadi tadi kita masuk case 1. Mainnya iya. Nggak bisa dipencet tuh. Cannot edit. Gimana sih? Jadi PK. Terminal nggak sih? Kok bisa? Nah, Emang bisa input di sini satu. bisa lah. Kacau lu. Ini gimana sih Kompiler gue kenapa ya? Compilernya bermasalah nih guys. Ganti laptop. Langsung saja diprogramis. Dimatikan dulu itunya. Code ini dimatikan. Taniannya. Stop. Dah. Tahan lagi. Kenapa ya? Aduh, Aduh. banget. Laptopnya dijual aja. Diran diprogramis saja. Oke, kita pindahin ini ke programis aja kali ya. Parah ini. Di mana buahnya? Sini situ. Mana lo ngoding programmis lo. Tadi habis ngejek gini. Habis ya guys. Habis ngeledekin Gini. Habis ngejek gini lah. Nah, guys ini apa C++? C++. Di mana runnya? Di manual Example lo. compiler. Aduh. Wah, parah banget Apa ya sih. kompiler gue ya? Laptop lu wah. Ganti laptop putar baru. Di full screen nih. Full screen mana? Ini nih. Oh. Sama aja. Nah, kita run. Gimana sih cara pakai programis? Lama ya. Ada yang ngecek nggak? Runnya. Ada kayak yang mau bertanya Nggak sambil nunggu Itu ngerun. di kanan udah ngeran tuh. Oh, udah ngerun. Coba input 1. Belum. Ah, parah. Lama banget sih.
Tuh, Nah. bisa. 5. Ini kita 5. Kok B sih? Ini 9. Nah, ya, jadi gini cara pakai di apa namanya? Cara menggunakan function yang disebutkan Dewa. Nah, tadi Dimas sempat nyinggung-nyinggung sedikit tuh pass by value. Apa sih pass by value tuh? Pass by value tuh Nanti. seperti apa yang tadi ada di komen itu tuh? Mana tadi yang komen di? Ini. Mana tadi yang komen? Ketik Atas. manual ke terminal compiler. Nah, kalau udah pakai bintang itu kan udah termasuk ke ini ya, ke pointer. Cuman kalau ini pass by value itu nggak pakai bintangnya. Set, kita di sini. Nah, Nih disaranin nih pakai compiler nih. Halo Rehan Ahmad, long time no see. Kenapa tidak pakai ini aja compilernya? Yang aku tahu online compiler cuman di Programmis ya, sama. Lanjut. Nah, oke. Keren lah compiler gue itu. Kita coba. Apa kalian abis ini mau ajarin caranya benerin compiler? Time 2. Kita coba pass by value. Ini kita apa sih wah ini? Cin kanan tem 1 kanan tem 2. Ini yuk Ini ada satu lagi. biar rapi dikit. Pass by reference. Ini kita di sini masukin case 1. Baunya mudah banget nih. Nah, di sini kita gini nih cara pass by value kita lempar lewat sini, tem 1 tem 2. Tem 2. Mana sih kursor atas INT? Nah, yang ini di sini karena di sini kita pakai integer, di atasnya kita tulis lagi integer. Bebas ya, ini bisa A, B ya. Integer A, integer B. Nah, ini kita hilangin. Nah, ini sebenarnya lebih Temnya kan belum ada ini ya, deklarasi temnya. di mana? Itu di atas. Ada, ini kan ada tem nih. Kan harus Oh dideklarasi iya, tuh. tem hilang. Sorry. Nah, kita cek dulu. Kita cek sudah benar. Ini clear ya, Pak? Run. Udah bisa ngetik belum? Belum. Set, 1. Nah, di case 1 ini kita masukin tadi kayak tadi 9,5. Nah, yang membedakan yang tadi sama yang ini, kalau yang tadi kita inputnya di dalam functionnya. Kalau yang ini kita inputnya di dalam mainnya. Nah, terus setelah kita input di dalam main, di sini kita input, kita di sini ibaratnya kayak ngelempar si datanya ke dalam si functionnya. Ini namanya bebas di sini, asal di bawahnya kalian tetap konsisten pakai nama yang sama. Nah, udah sih itu aja ya Dim ya untuk di function ya. Apa? Pass by value. Ya, udah. Untuk sampai sini masih di pass by value aja sih. Untuk pass by pointer mungkin ada di semester 3 kali ya di Emang nggak ada? Ada. Pass by pointer ada. Di soal tahun 2024 tuh dia ada pass by address. Address aja sih, bukan pointer sih. Nanti deh. Nanti mungkin untuk pass by address sama Dimas kali ya. Nah, kita lanjut ke dalam array yang kedua. Siapa nih yang nggak sabar kawan-kawan? Ini mesti ngerjain soal apa? Dimas dulu nih. Dimas ngerjain soal bawahnya ya? Pointer dulu dikit. Aduh, bener ya nggak enak ngoding di Programmis. Menyesal menghina kalian ngoding di Gini. Nah, di sini kita deklarasikan array-nya dulu. Udah, kalian tahu kan cara deklarasi array? Itu global ya guys, teman-teman. Ya, jadi di sini aku taruh global biar kita nggak usah nge-passing si array-nya. Jadi kita taruh global aja. Nih, tips sedikit buat kalian, kalau kalian bingung cara passing gini, taruh aja semua di global guys. Ya. Sebenarnya kalian waktu kemarin responsi itu saya dengar dari teman asep saya lupa namanya siapa ya. Itu kalian bingung di bagian pass by-nya kan. Nah, sebenarnya ditaruh di global itu udah tetap jalan gitu. Menyelesaikan masalah. Jadi misalnya kita taruh ini di atas ada tadi Bang, di atas itu kan, di INT angka itu kan di atas. Ya. Nah,
Nanti kalau misalnya di bawah kita edit, yang atas ikutan ke edit gitu. Jadi hitungannya dia bisa dilihat di semua function seperti itu. Tuh. Mungkin ini kita taruh dalam function aja kali. Kalau dalam function Bisa. Ntar yang gue kirim ini. X mana? Guys, kalau kalian bingung kenapa saya nanya huruf di dia, karena keycapnya bening. Keycapnya bening. Lu tidak hafal keyboard. Nggak hafal keyboard. Ini kita buat array-nya dinamis ya guys. Jadi kita bisa menentukan seberapa besar ukuran array-nya. Nah, mungkin kita rapikan sedikit. Jangan masukkan ukuran array. Soal kedua kan Ini tikom, Enggak, gue nyoba aja. kanan. Nah, kalau di dinamis tuh kita bisa ngebuat suka-suka kita lah, asal masih di rentang digit integer. Di sini kita taruh n untuk mendeklarasikan seberapa besar array-nya. Belum bisa. Ini udah di input, Oh, Mas. udah. Nah, Alien ya di kanan gitu ya. yoi. Nah, selanjutnya gimana sih cara input masukkan data ke dalam si array angka ini? Nah, karena ini pakainya zero base atau start data pertama adalah putaran ke 0, kita pakai for loop aja. Sebenarnya bisa pakai apa namanya? While loop. Cuman kalau aku lebih terbiasa pakai ini. For loop. I kurang dari ya. Kurang dari n tikom i plus plus. Increment. Nah, cara masukkan datanya sebenarnya simpel. Untuk memasukkan, karena ini putaran pertama i-nya adalah 0 dan data pertama di sini adalah putaran ke 0, jadi kita langsung aja pakai i-nya ini kita ganti ke dalam n. N-nya kita ganti jadi i. Sorry. C-in kanan-kanan angka ke i. Nah, ini tuh sebenarnya kayak kita tuh gini, kalau dalam bahasa manusia mungkin kayak kita memasukkan itu diibaratkan dengan i-nya. Udah, mungkin sekalian aja si out-nya, sebenarnya si out-nya sama aja. Copy aja deh ininya. Ctrl C. Si out ya. Kiri-kiri angka ke i. Ini kita pakai, nggak usah di inline, kita ke kanan aja. Kita ganti case 2-nya menjadi array, kita panggil array. Benar nama function array? Nah, benar. Oke, kita clear. Nggak bisa bang. Oh iya, sorry. Di VS Code. Sorry, kebiasaan shortcut. Wait, ada error. Array, kenapa? Kamu nggak mengirim loh. Nggak ada kirim-kiriman loh. Oh, ambigu. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Berarti ini kita pakai R. Nah, kita nggak boleh guys, dilarang sama compiler. Saran ulang. Ada lagi bawahnya array. Enggak, cuma satu error lainnya. Harusnya udah bisa. Kita masuk 2. Masukkan ukuran array. Mau berapa nih? 5. Kita masuk 1, 2, 3, 4, 5. Set. Nah, jadi sebenarnya simpelnya array itu bagaikan lemari dan si setiap setiap slotnya itu bagaikan kotak-kotaknya yang bakal kita masukkan ke dalam lemari gitu. Sebelum kita masukkan ke dalam lemari, kita harus input ke dalam kotaknya dulu, baru kotaknya kita masukkan ke dalam lemarinya. Simpelnya seperti itu. Nah, mungkin kalian agak bingung kali ya, ini 1 tuh sebenarnya di putaran keberapa. Jadi si 1 nih, i-nya tuh 0, tapi datanya data ke pertama.
si 2 nih I-nya 1, tapi data kedua. Jadi kalau kita mau ngasih out kan mungkin seperti ini, mana sih outnya? Kita buka ini. Mana sih? Nah, data ke I plus 1. sini I plus 1 2. kok enak? sorry. Oke, kita run ulang biar jelas. Kita pilih 2. Belum keran ternyata. 2. Kita 3 aja deh biar dikit. 1. Enggak apa-apa. Kosong ya dia. Nah, masih bisa 3. Nah, nih kebaca ya. Untuk jadi kalau ditanya data keberapa itu I plus 1. Cuman kalau ditanya iterasi keberapa itu jawabannya Indeks I-nya. keberapa? Nah, indeks keberapa? Kalau ditanya indeks keberapa, yaitu I-nya plus 1. Nah, indeks keberapa tuh 0. Oh, indeksnya tuh 0. Jumlah datanya 1. Jadi indeksnya tuh plus 1 untuk hasilnya datanya keberapa. Jadi kalau ditanya datanya itu indeksnya plus 1. Apa sih yang bunyi? Nah, kalau untuk array selain kita bisa input angka, di sini juga kita bisa input char, input string, atau boolean juga bisa, karena yang pas itu di semester 3 ada array tapi isinya boolean, emang agak lucu sih. Nah, sebenarnya segitu aja ya dari function nama array. Mungkin bakal dilanjutin nama Dimas untuk Ini di ruang sekreatif ya? Di rumah saya, by the way. ruang sekreatif. Enggak, sorry, ini di rumahnya Mas Dewa. Integer nama X. Yap, betul. Bisa sampai ke X intinya. Nah, nih sebelum ini ganti pemain ke Dimas untuk menjelaskan tentang pointer, boleh ada yang mau ditanyain dulu gak? Nggak pahamnya di mana gitu? Iya, nggak pahamnya di mana. Mau open mic juga nggak apa-apa kok. Mau open mic boleh. Ya. Ditunggu bentar. Saya di bawah aja ya, belum waktu saya deh. Masih lama nih. Nampaknya tidak ada ya, Dim. Tanya mungkin mereka sudah jago soal pointer. Nah, sekarang tukar pemain ke Dimas. Waktunya Dimas menjelaskan tentang pointer. Lanjut ya. Bisa ini apa? Apa? Itu kabel. Ini gua. Kapan masuk kantong? Sempit banget. Tapi bisa beli sih. Bisa dong. Banyak nggak mau. Halo teman-teman. Halo. Mana sih? Udah masuk. Halo teman-teman. Sebelumnya tadi kan udah perkenalan kan. Aku Dimas dan tadi Sucipno. Tolong ya, Bapak saya jangan dibawa terus nih. Terus sekarang kita akan belajar tentang pointer. Sebenarnya kita nggak akan mendalami banget ya soal pointer ya, cuman kayak yang penting tahu aja. Karena di bagian sini nih. Bisa makin di zoom makin kecil. Hilangin dulu ini si Gemini-nya. Nah, di bagian ini tuh address yang dan ini dan ini pass by address. Yang tadi kan Rizal sempat ngomong ya, ada namanya pass by address, sama pass by pointer, sama pass by value. Nah, 3 hal itu berbeda. Cuman kalau pass by pointer sama pass by value itu hampir sama. Dan beda di pemahaman aja. Kita belajar pointer dulu secara dasar, simpelnya, singkat aja. Jadi simpelnya. Nih, ada yang nanya, Kak, pass by reference sama pass by pointer itu sama nggak sih? Pass by reference sama pass by sama kan? Nggak tahu. Sama, beda nama doang.
So aku yang sama ini pointer sama address deh. Gue lupa deh. Beda, kalau pointer tuh bintang. Kalau pointer tuh bintang, Address tuh dan ya kalau address tuh dan gini. Jadi kalau pas by reference atau pas by pointer itu tuh makanya bintang. Emang sama ya? Itu sama. Emang beda. misal Coba riset dulu. Kok ini? Waduh. aman. Lanjut dulu bang. Gue lagi buka XAU. Terus jadi ini tuh yang bakal sama kayak Ya gitu kan dia seru banget ngeliatin. Ya, pengangguran ya udah ntar gue nyoba. Oh, referensi sama address. reference to address. Coba dong. Oh berarti terus kalau pointer apa? Pointer. Pointer only Bintang. Oke. Oh iya tadi. Kalau kita biasanya nggak pakai reference, pakai address. Oh, beda lagi. Kayak gitu. Gue tuh Iya halaman itu address. Referensi. jadi Iya sama. Beda ini. ya learning Beda beda apa? Oh, nama lain. Sama nama lain aja. Oke. Iya sama. Gue udah demo. Oke. Sorry. Izin mengoreksi. Jadi tadi tuh kan ada yang nanya bedanya pas by pointer sama pas by reference tuh sama atau beda sih? Nah secara nggak langsung itu tuh beda. Jadi kalau pointer tuh ya pointer, kalau reference itu tuh buat address yang dan ini nih. Nih. Nah itu tuh referensi tuh nama lain dari pas by address, sedangkan pointer ini hampir mirip sama kayak pas by value. Kita nyebutnya soalnya address. Iya, kebanyakan tuh makanya nyebutnya tuh address. Itu secara singkat tuh itu. Nah, tadi kan kalau pas by value kan dengan gini nih. Misal aku punya function putih. Dan di sini aku mau pass by pointer. Pass by value itu kan tinggal gini. Misal aku mau ngelempar nilai dari A. Ya udah tinggal gini aja kan. Nah, ini tuh pass by value. Itu sama kayak pass by pointer. Hampir mirip. Nah, perbedaannya tuh ada di bagian mana? Kalau pointer di sini tuh dia menggunakan satu RAM kalau misal pass by value di setiap prosesnya dia akan menggunakan satu kapasitas memori di RAM teman-teman. Jadi misal variabel A ini ada di kapasitas nomor 01. Nah, ketika aku pass by value-nya ini bakal dilempar buat dipakai di RAM di nomor 02. Sedangkan kalau aku pakai pointer, semuanya itu tetap keproses di RAM 01 doang. Tapi konsepnya tuh sama, bedanya cuman kompleksitas di RAM-nya aja. Sedangkan kalau reference gimana? Reference tuh nanti beda lagi. Oke, kita mulai dengan analogi aja. Caranya punya tangan gimana? Nah. Ini tadi awalnya ada tangannya, sekarang nggak ada tangannya. Berisik. Kita analogiin sebagai rumah. Biarin. Aku tahu ini nggak berbentuk, tapi anggap aja iya. Enggak, Nah, anggap aja ini rumah. Tadi dia ngirim link 4G. Iya, udah buka. Kan ada bisa live ini Enak. Gua mau. Woi, ribet. Bisik lu sumpah. Lah, diam. Nggak bisa dihapus sudah. Nggak bisa dihapus.
sih? Nah ini semisal aku punya rumah. Rumah ini teman-teman ibaratin dengan suatu variabel. Semisal aku di sini pakai variabel Ajumalaka. Nggak deh, variabel A aja. Misal di sini aku punya variabel A. Nah, terus variabel A ini disimpan di dalam memori atau RAM memori teman-teman. RAM itu bahasa kepanjangannya RAM apa? Random access memory itu dia. Random access memory itu tuh kayak apa sih, setiap laptop adalah. Nah, itu kayak penyimpanan sementara yang dipakai buat sistem berjalan gitu. Jadi makin banyak sistem yang berjalan, makin banyak RAM yang kepake. Sedangkan hasil dari RAM yang teman-teman save itu tuh masuknya ke SSD atau di ROM. Internal memory. Iya, internal memory. Bedanya RAM sama ROM tuh itu. Mana ya? Yang bedain tas sama lemari. Mana ya? Iya. Nah, gitu. Terus di sini variabel A ini atau rumah si A ini dia kesimpan semisal nih di memori 001. Nah, semisal gini. Dia punya alamat 001 nih si A. Terus sabar guys. Ini jadi bingung maksudnya atas sama cover apa ya? Kalau RAM itu bagian backpack random access memory, kalau internal memory itu bagaikan ini lemari. Ya udah barang lu disimpan di situ. Itu nggak dibawa kemana-mana. Jadi semisal nih aku punya variabel A. Nah, variabel A ini mau aku proses. Aku di dalam codinganku ada kayak gini nih. A sama dengan A plus 1. Nah, semisal gini. Nah, ketika aku nggak pakai pointer, proses ini bakal berjalan di sini nih. Di RAM yang baru. Di RAM baru dia punya alamat tagar 003. Gini. Karena kan random access memory ya. Random. Jadi dia bakal kesimpan di 003. Otomatis hasil kayak gini tuh bakal ngeberatin runtime banget, ngeberatin memori gitu secara singkatnya. Jadi makin banyak proses yang teman-teman lakuin, makin berat tuh programnya berjalan gitu. Makanya di sini pointer tuh hadir. Sebenarnya pointer tuh nggak semua bahasa ada guys. Pointer tuh cuma ada di C++, Java, sama bahasa apa? Banyak ada apa? Pokoknya gitu. Bahasa-bahasa kuno lah. Kayak bahasa-bahasa modern kayak Python itu tuh udah nggak pakai, JavaScript udah nggak gitu. Kocak lu. Sorry guys, kepencet keluar. Jadi kayak bahasa-bahasa kuno tuh kebanyakan masih pakai pointer, sedangkan kalau bahasa-bahasa modern kayak Python, JavaScript gitu-gitu tuh udah nggak pakai pointer. Iya, udah lanjut. Nah, gitu. Terus semisal nih ini apa sih? Notion. Notion. Iya. Mana itu dia? Nah, semisal di sini aku deklarasiin aku nih nggak pengen nih proses ini tuh berjalan di memori yang beda. Aku maunya cuman ada di satu memori yang sama. Itu bisa dengan namanya pointer. Misal di sini aku mau deklarasiin integer PTR. Nah, integer PTR ini dia tuh masih kayak variabel biasa. Kalau kita mau kasih pointer, kayak yang aku tadi bilang, pointer itu bintang.
Nah, pointer itu bintang. Jadi integer dikasih bintang PTR. Ini udah jadi variabel pointer nih. Variabel pointer. Ini udah biarin aja kosong sendiri dia. Dia nggak tahu dia itu cuma sekedar deklarasi, tidak disimpan di mana-mana dan belum digunakan untuk apa-apa. Jadi masih kosong banget dan dia nggak kesimpan gitu. Bagi sistem dia tuh kayak cuman angin lewat. Nah, gimana cara kita pakai pointer ini? Jadi misal di sini kita panggil aja. Jadi ketika di atas tuh udah di deklarasi pointernya, di bawah kita nggak perlu kasih bintang lagi. Kita nggak perlu kasih kayak gini. Sebenarnya bisa aja, cuman wasting. Udah diupdate sekarang tuh udah tidak memerlukan. Nah, di sini kita kasih sama dengan kayak aku tadi bilang, setiap rumah itu tuh punya alamat atau punya address. Address itu dia pakai dan ini. Dia pakai dan. Address itu dan, kalau pointer itu bintang. Nah, ini address, ini pointer, ini address, ini pointer, ini pointer, ini address. Jadi ini pointer dan ini addressnya. Gimana caranya kita ngambil nilai A ini tanpa dia masuk ke dalam suatu variabel baru? Ya udah, kita tinggal masukin. Kita kan udah deklarasi pointernya ya. Kita tinggal ambil addressnya dari si A. Caranya tinggal dan habis itu A. Gitu kawan. Nah. Nah gini. Jadi sekarang variabel PTR ini punya nilai sama dengan si A. Jadi misal si A ini aku punya sama dengan 5. Nah berarti setelah kayak gini, maka PTR itu isinya adalah 5. PTR itu isinya sekarang 5 gitu. Itu jadi kita ngambil addressnya buat kita pakai gitu. Nah, ketika kita memproses si PTR ini oke. Jadi ketika misal kita ngubah nilai si PTR ini, PTR sama dengan plus 1. Nah, proses ini bakal tetap berjalan di RAM memori 001, teman-teman. RAM memori 001 dan dia itu tuh mengubah si nilai A-nya juga. Jadi misal di sini A-nya yang atas itu kan masih 5 ya. Terus si PTR aku kasih 5 plus 1. Maka otomatis si A ini akan berubah jadi 6. A-nya juga akan berubah jadi 6. Kenapa kok A-nya berubah jadi 6? Padahal kan yang diubah si PTR-nya. Nah, karena minta study case. Nah, nanti untuk study case kita bakal kerjain soal tahun 2024. Di sini aku jelasin secara singkatnya dulu. Nanti aku jelasin step per stepnya gimana kok itu bisa berubah dan gimana-nya. Sekarang kita buat apa ya? Inisiasi awal dulu, gambaran secara kosongnya dulu, biar nanti itu waktu aku ngerjain itu nggak kosong-kosong banget teman-teman. Karena di praktikum kemarin tuh sebenarnya kita juga nggak belajar pointer kan, pointer juga cuma diserempetin dikit banget kan, karena kita mikir juga nggak bakal kepake buat semester 1. Ternyata di UAS teman-teman itu tuh ada pointer. Jadi makanya di sini aku ajarin pointer secara singkatnya dulu, nanti kita baru breakdown soal. Ada kok di sini soal nomor 2. Iya, betul Mas Rejul. Soal nomor 2. Nih. Kita akan breakdown soal address-nya. Sekarang kita pointernya dulu. Nah, gitu. Balik lagi kayak yang tadi. Jadi ketika PTR ini dia aku ubah PTR 5 plus 1, maka si A-nya juga akan berubah jadi 6. Konsepnya tuh sama aja kayak gini. Konsepnya tuh sama aja kayak gini. Cuman tapi dia terprosesnya cuman tetap bisa nggak kelihatan. Kita kasih coklat aja. Nah, dia tetap berproses di memori 001. Dia nggak ke sini tuh, dia nggak pakai ini. Padahal konsepnya tuh kan sama kan, cuman lebih panjang aja.
harus ada deklarasi ini dan sebagainya, terus baru bisa kepake sebenarnya 001. Nah hasil A-nya tetap 6. Terus di sini hasil A-nya juga tetap 6. Hasilnya juga sama-sama 6. Di sini hasilnya sama kan hasilnya. Cuman untuk kompleksitas memorinya bakal tetap bagus yang ini karena tetap berjalan di 1 RAM doang, di 001 doang. Dia nggak melebar kemana-mana tuh. Itu untuk pointer. Secara kasarnya untuk pointer dulu, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke address habis ini. Bedanya pointer dan address itu apa? Terus pokoknya bedanya tuh di bagian mana bakal kelihatan habis ini nih. Aman lah ya. Aman. Oke. Nice. Jadi kayak gini tadi untuk pointer dan untuk pointer dan kita ngambil addressnya. Sedangkan tapi Mas di bagian sini kan dia makanya dan dia kan ngambil addressnya bukan pointernya. Gimana dong maksudnya gitu. Nah, kita untuk address kita sekalian breakdown soal ini aja. Wow. Kecil banget, kecil masa depan. Pakai zoom in aja tuh, pakai ini kaca pembesar. Oh iya Kak. Caranya? Pencet kaca pembesar. Enggak ada tulisan kaca pembesar. Tutup dulu sih ya. Tutup si ringkasannya, tutup dulu. Ringkasan di kanan paper. Tutup di bawah, di halaman, dekat halaman. Bar bawah. Wow. Pencet tanda plus. Wow. Kuno ya. Ya, ini untuk pointernya tadi. Nah, di sini kan kita pakai address. Kita akan belajar learning by doing. Apa itu address dan gimana-gimananya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, setiap rumah tuh dia punya nama variabel atau nama rumah dan juga datanya itu di sini 5 awalnya, terus karena pointer diubah jadi 6. Terus dia punya alamat juga sama kayak rumah teman-teman. Jadi di rumah teman-teman kayak misal di rumahnya Dewa. Di rumahnya Dewa itu tuh Dewa punya alamatnya. Alamatnya ada di Antartika. Alamatnya ada di Antartika. Nama variabelnya apa? Ya Dewa. Karena Dewa yang punya rumah gitu. Nama variabelnya tuh Dewa. Datanya isinya tuh apa-apa aja. Misal di dalamnya ada kursi, ada laptop dan sebagainya. Nah, itu tuh datanya gitu. Aku kasih ini deh. Rumah Dewa. Misal di sini untuk variabelnya si Dewa. Variabelnya bebas, bisa Dewa, bisa rumah Dewa. Karena di sini aku kasih kurung karena yang punya Dewa. Terus habis itu misal di dan yang terakhir ada data atau nilai. Misal di sini ada barang ini. Secara singkatnya gini, jadi aku nih punya rumah Dewa nih, variabelnya Dewa. Karena yang punya Dewa, habis itu alamatnya misal ada di Antartika, terus data sama nilainya misal barang-barangnya di rumah Dewa gitu. Itu apa yang sebenarnya terjadi di dalam laptop atau komputer kita ketika kita tuh ngoding. Jadi gitu. Simpannya di di RAM. Terus kalau sekarang kita coba breakdown untuk ini ya. Nah, di sini ada void integer A
kita teks aja. Dia pakai address ya itu ya, karena dan integer dan c. Habis itu ada juga berikan. Terus di situ ada integer c dari b. Dia nggak pakai address. Kita duplikat lagi. Dan di sini ada c yang dia nggak pakai address juga. Wow, Google kayak nggak ada variabel lain aja. Terus untuk nilai dari setiap variabel itu ada yang pertama, ya yang nomor 2 sama dengan 1 nih. Habis itu ada juga B sama dengan 2. Teman-teman. By the way teman-teman sambil ngerjain nggak apa ya? Kita bareng-bareng terus nanti kita koreksi bareng-bareng. Nanti jawaban teman-teman boleh banget dikirim di kolom komentar biar kita coba belajar bareng-bareng, nanti ada interaksi di nggak apa-apa. Kecil aja. Nah, di sini variabel global ya. Terus di bagian mainnya aku punya integer c sama dengan nimku. 1 digit nim terakhir Anda, 1 digit nim terakhir Anda. 1 digit nimku itu 123 240 123. Berarti 1 digitnya cuma 3. Nih. Jangan kayak malah 123 240 123. Digit terakhirnya jangan malah yang 3 yang ini ya, tapi yang paling belakang nih yang ini. Itu digit terakhir nimnya. Saya kemarin aku nggak jadi. Hampir aja disebar. Nggak jadi. Gitu. Nah, di sini aku udah punya berbagai deklarasi setiap function, terus di sini ada deklarasi variabel, terus ada juga deklarasi buat nameku. Kita masuk nih ke main dulu. Semua proses itu tuh selalu ada di main. Jadi setiap sistem, mau sistemnya kayak gimana pun, yang berjalan pertama kali itu tetap yang ada di main. Dia nggak mungkin berjalan duluan di A, B, atau C. Meskipun nanti A itu ada di atasnya main, yang jalan tetap main dulu gitu. Karena sistem mengenalinya main itu yang paling pertama, yang utama gitu. Cara konsep kasarnya gitu, main itu yang paling utama. Udah kan? Terus kita masuk ke ini C, oke, ya udah nih, udah 3. Habis itu di sini ada cout A, B, C. Oke. Tadi kita keluarin aja karena itu langsung cout biasa kan. Berarti A-nya 1, terus kita ada spasi, habis itu B sama dengan 2, kita spasi lagi ada C 3. Nah, gini. Oke, untuk yang pertama udah nih, 1 2 3. Terus kita masuk ke function A. Function A tadi dia pakai address si C. Si C nih, address si C. Nah, tadi kan aku bilang, address itu kan alamat rumah ya. Berarti di sini cuman alamat rumah dari si C-nya doang. Tapi C-nya tidak di bawah. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misal ini bisa diberikan ya. Oh, bisa diberikan. Alhamdulillah. Wait. Kita coba hapus ini. Nah, gini. Jadi kalau misal nih, tadi kan ini pointer ya. Ini kita masuk ke address. Oh, aku kasih nama dulu. Pointer. Terus di sini kita kasih si address. Intinya kebanyakan address. Address atau reference deh ya.
Oh ya, by the way, di pointer tadi ini kan pointer atau pass by value kan. Nah, kenapa kalau aku tadi bilang mereka itu sama, pass by value sama pointer itu sama, ya karena konsepnya sama, kayak gini untuk sama. Aja juga sama. Misal A-nya ini berubah, A-nya pointer dari A ini berubah, ya A-nya ikut berubah gitu. Makanya di sini aku bilang pointer sama value itu tuh hampir sama, cuman bedanya buat kompleksitas atau tempat memorinya doang. Di situ doang. Sedangkan kalau address sama reference itu sama persis, cuman beda nama doang. Beda nama doang. Jadi tadi kan ada yang tanya tuh, ada yang nanya tuh bedanya reference sama pointer tuh apa? Nah bedanya tuh ini. Kalau pointer tuh sama kayak value, kalau teman-teman ubah suatu hal pass by value biasa, value. Sedangkan kalau reference itu tuh pass by address, kita mainin di memori, alamat memorinya gitu. Secara singkat, jadi semisal nih di sini aku punya, aku samain aja deh kayak tadi. Aku itu kan 3. Oke. C sama dengan 3. Nah, aku punya nih variabel C, integer C dengan alamat 001 gitu. Variabel C dengan alamat 001. Terus di sini ternyata void A manggil alamatku, bukan akunya tapi alamatku doang. Berarti di sini secara bahasa gampangnya C-nya ini diduplikat terus dipakai di memori lain. Misal. Nah gini, cara singkatnya tuh gini. Jadi C-nya tuh bisa, wah Pak, baterainya habis. Jadi secara singkat C-nya itu jadi diduplikat teman-teman. Nah yang berubah itu tuh ada di sini nih. Jadi misal di sini aku bilang V untuk value dan di sini aku bikin dan untuk address ya ini. Jadi C-nya itu istilahnya diduplikat. Makasih Mas Dewa. Nah, itu kan udah kan masuk ke variabel ke function A dengan dia ngambil address dari si C. Nah, terus di sini di void A C-nya ini dimasukin ke B. Ribet juga ya. Masuk ke function B. Function B. Nah, di function B di sini ada disuruh ngeluarin lagi tuh. Berarti karena di sini tadi belum ada proses apa-apa tuh. Dia cuma nge-see out doang, belum ada proses apapun, dia cuma ngelempar. Karena yang aku bilang tadi, di sini tuh istilah singkatnya tuh C-nya tuh kayak diduplikat kan. Berarti di sini C juga belum berubah. C yang ada di sini, C by address ini juga belum berubah. Dan A, B, dan A ini kan variabel global, kayak yang Dewa tadi omongin, variabel global itu tinggal dipakai aja di function manapun, nggak ngaruh lah itu. Nggak harus dipas-pas macam apalah itu. Jadi langsung aja di sini. Cout A, A-nya itu 1, B-nya itu 2, spasi, dan C-nya masih 3. Gitu. Terus kita masuk ke for loop. Kita masuk ke looping. Mau dijelasin kan? Kalau mau dijelasin ketik satu. Mau dijelasin aku jelasin secara analogi lagi. Wah iya lagi. Wah iya. Tanggung jawab lagi Mas. Mama. Jadi gini. Udah. Alamak. Jadi gini. Teman-teman udah pasti tahu kan yang namanya if sama else. If else. Teman-teman pasti udah tahu tuh. If else itu apa? Statement pengendalian gitu. Nah, kalau looping itu tuh konsepnya tuh sama. Misal aku ketik for integer is 0 lebih dari 1. Yang gini. Kalau if else kan dia udah jelas tuh. Dia tinggal if terus kondisinya apa,
habis itu dalam kurung, tutup kurung. Nah gini, else apa, terus langsung kondisi codingan selanjutnya gini. Nah, menit. Oh. Sedangkan kalau for loop dia sekali 3 hal. Di sini yang awal itu deklarasi, terus yang di sini ada kondisi, dan di sini ada operasi. Dan kondisi ini, yang tengah ini, sama banget kayak yang di sini. Gitu. Sama banget konsepnya tuh. Mau dibikin lebih dari, kurang dari, ataupun sama dengan apapun itu bisa. Sama banget. Sama aja kayak di if-nya. Sama kayak di if. Kondisinya itu. Udah itu aja. Dia yang bikin tuh yang musab itu. Gue musab ada. Dia pengen tahu musab nama terbikin. Deklarasi, operasi, dan apa tadi namanya? Kondisi. Kebalik. Nah gini. Jadi deklarasi itu integer i sama dengan 0. Terus kondisinya i lebih dari min 1. Operasinya i min. I dikurang 1 gitu. I min itu sama aja kayak i sama dengan i dikurangi 1. Sama dengan gitu. Sama aja. Nah gitu. Untuk for loop tuh gitu. Jadi ketika dia awal yang pertama kali jalan, yang pertama kali jalan itu yang ini, yang deklarasi dulu. Pertama deklarasi. Oh, ini aja ya. Nah, deklarasi itu berjalan di 1 pertama. Habis itu di kondisi dia berjalan di kedua, keempat, keenam, ke-8, ke-6 dan seterusnya. Kenapa kok di sini angka genap semua? Karena di bagian operasinya dia berjalan di ke 3 kali, terus ke 5 kali, habis itu ke 7 kali dan seterusnya. Gitu. Jadi urutannya deklarasi cuman berjalan 1 kali. Pertama banget tuh, deklarasi berjalan sekali. Habis itu dia masuk ke berjalan sekali, terus dia masuk ke kondisi 0 lebih dari min 1 apa enggak gitu. Kalau iya, dia berjalan ke bawahnya. Dia berjalan. Prosesnya semuanya berjalan. Terus kalau udah dia ke sini ke i-nya. Nah, i-nya yang awalnya 0 itu tuh dikurangin 1. Hasilnya jadi i-nya yang awalnya 0 dikurangin 1 jadinya min 1. Nah, min 1 ini balik lagi ke sini nih. Ke sini. Terus jadi i min 1 itu lebih dari min 1 apa enggak? Kalau enggak, dia keluar, udah, dia keluar. Kalau iya, dia bakal turun lagi, ke program lagi, diproses lagi, terus balik lagi ke sini, di minus 1 lagi, terus baru dicek lagi gitu. Ini tuh gitu. Makanya tadi yang aku bilang, kondisi itu ada di 2, 4, 6, dan seterusnya. Operasi ada di 3, 5, 7, dan seterusnya. Deklarasi cuma sekali. Di awal doang 1 kali. Pertama kali yang terjadi. Deklarasi sekali. Habis itu dicek. Urutan kedua dicek. Itu lebih dari min 1 apa enggak? Kalau iya dia jalan. Habis itu di ketiga kali. Yang urutan ketiga
dia dikurangin, I-nya dikurangin 1. Terus habis itu urutan keempat dicek lagi. I masih lebih dari min 1 apa enggak? Kalau masih dia proses lagi, habis itu kelima dia dikurangin lagi. Tapi karena di sini dia cuman I-nya 0 terus di min 1 kan min 1 enggak lebih dari min 1, otomatis programnya langsung keluar. Berarti dia cuma 1 kali iterasi gitu. Ini buat looping. Buat looping tuh konsepnya kayak gini, untuk for loop lebih tepatnya. Nanti bakal ada namanya while. Di sini tuh bakal ada namanya while dan juga do while. Untuk while dan do while aku jelasin nanti ya. Kita balik soal dulu biar nggak keburu lupa. Jadi kan udah sampai di void B ya. Si out A, B, C. Udah ini. Oh, aku kasih keterangan deh. Di sini main pertama. Habis itu di sini ke yang B. Yang B. Nah gini, yang B. Terus di sini kita for kan. For di sini kayak yang aku tadi bilang, dia tuh cuma muter 1 kali doang. Berarti dia cuma ngeproses ini 1 kali doang. Sebenarnya for-nya nggak guna. Secara dinalar sebenarnya for-nya nggak guna. Karena sama aja kayak cuma diproses ini sekali doang gitu. Berarti selanjutnya dia C sama dengan C-nya ini kan tadi T-nya itu dia nggak ngubah dari variabel yang ada di main. Kenapa? Karena kenapa kok dia tuh nggak ngubah variabel di main? Ada berbagai alasan tuh. Yang pertama, C bukan variabel global. C bukan variabel global. Itu yang pertama. Bang. Kalau A sama B ini, misal di sini diganti A sama dengan C2 plus ini, nanti A atau B ini akan berubah karena di variabel global. Sedangkan si C ini kan dia bukan variabel global, dia ada di main nih, variabel lokal tuh dia. Jadi dia nggak akan keubah. Dan terlebih di sini dia cuma manggil addressnya doang. Istilahnya dia cuma pakai si ini nih, si duplikatnya doang nih. Dia nggak pakai variabel yang asli. Yang ini nggak dipegang sama sekali, nggak disentuh sama sekali. Dia cuma ngeduplikat terus diproses gitu. Berarti yang kedua itu C cuma dia cuma dipanggil addressnya. Ini. Dua itu dong. C bukan variabel global dan C cuma dipanggil addressnya. Jadi C yang dipakai cuman si duplikat ini nih. Duplikat ini yang diproses ini. C sama dengan C 2 itu yang dipakai cuman yang address ini, yang duplikat, yang 002 gitu. Dia nggak megang yang 001, dia cuma tahu 002. Ih, ya Allah. Nah gini, yang kedua C-nya itu yang dipakai itu cuma duplikatnya, karena di bagian void A dia tuh cuma manggil addressnya. Kecuali di sini kita nggak ada void A dan di sini langsung manggil B.
B sama dengan C. Nah, C-nya juga bakal berubah kalau kayak gitu karena dia otomatis pas by value, dia cuma manggil value-nya dan diubah sama kayak pointer tadi. Karena di sini dia cuma manggil address-nya, jadi si C yang ada di sini, C sama dengan 3 ini nggak akan berubah. Dia cuma ngambil duplikatnya doang. Terus kita lanjut nih, C sama dengan masuk ke function C, C-nya beda ya, coba dilihat. C kecil sama C besar, C yang beda. Habis itu, dia ngirim 2 plus C. Atau secara nggak langsung, C ini adalah 3. Aduh, kok kayak array. Ini aja. Nah, C itu 3. Habis itu, dia diplusin sama B di plus 1. Ini. Nah, caranya ngeprosesnya tuh gimana? Yang pertama, pertama kali dia tuh masuk ke function. Oh enggak, ding. Yang pertama kali di proses 2 plus C atau 2 plus 3. Jadi yang pertama diproses itu yang ini nih, mana sih? 2 plus C yang dulu. Atau di sini aku tadi kan nimnya 3 ya, berarti 2 plus 3. Gitu, 2 plus 3-nya dulu. Terus setelah diproses, otomatis kan kita punya ini nih, function C, masuk ke function C, dia otomatis 2 plus 3, tadi 5. 5 kan? Setelah 5, dia masuk ke function C dulu, setelah masuk ke function C. Terus di function C, dia return C plus 1, kayak yang kita tadi udah jelasin, bahwa void itu tuh dia nggak bisa return, sedangkan integer dia bisa return. Nah, di sini kan dia integer tuh, dia bisa nge-return bilangan bulat berarti. C plus 1 tadi kan berarti secara hasilnya 5 plus 1 sama mau nabrak. Enggak. Bukan enggak sampai masuk rumah sakit ya. Ejeki berarti. Iya, langsung berdiri dia. Langsung nongkrong. Rada dong ya. Nah, di sini kan kita udah dapat tuh hasil dari function C ini 6. Berarti 6 terus plus B plus 1-nya. Berarti atau hasilnya yaitu 6 plus 2 plus 1. Ini. Hasilnya itu 9. 6, 7, 8, 9, ya 9 gitu. Nah, sekarang kita tahu nih. Hasil C duplikat ini dia udah diubah hasil jadi C sama dengan 9. C-nya kecil. Nah, terus yang ini dia udah berganti tuh. Apa ya itu? Putar aja. Putar aja. Nah, udah. Jadi sekarang C yang diduplikat udah diganti jadi C sama dengan 9, tapi dia nggak ngubah ini. Nggak ngubah si variabel aslinya. Gitu. Nggak ngubah di variabel aslinya. Ini penting banget, teman-teman. Penting banget. Nah, ini kan udah sih selesai nih. C-nya 9. Terus kita lanjutin keluarin di sini deh. Ini ya. Di sini. Ya Allah, banyaknya. Tiba satu soal doang. Habis itu kita kan B pertama kan, terus kita B kedua.
Nah, ini kan 1, 2, 3. Terus setelah diproses, C-nya kan berubah otomatis, A-nya tetap 1, B-nya tetap 2, dan C-nya itu jadi 9. Gitu. Udah kan? Udah nih selesai. B udah kelar, balik ke A. A udah kelar, balik ke main. Mainnya udah nih. Terus kita lanjut ke CO terakhir. CO di main kedua. Itu 1, A-nya 1, B-nya tetap 2. Nah, perubahan terjadi di sini. Kayak yang aku bilang di awal, dari tadi sih. Dia cuman ngubah si ini doang. Dia nggak ngubah si ini. Nggak ngubah si variabel aslinya. Jadi, istilahnya setelah diproses sebanyak ini, udah lempar ke void A, void B, void C, return plus dan sebagainya, dia tetap nggak ngubah nilai C yang ini. Dia tetap nggak ngubah nilai C. C-nya itu tetap 3. C-nya itu tetap 3. Jadi hasilnya 1, 2, 3. Habis itu masuk ke sini 1, 2, 3. Terus 1, 2, 9 dan balik lagi ke 1, 2, 3. Itu kalau address. Kalau di sini teman-teman make yang bintang, misal nih di bagian sininya aku ganti jadi integer bintang C. Nah, misal nih dari addressnya ini aku ganti jadi pointer C. Pointer C, ya. Seperti yang aku bilang di awal, jadi pointer itu sama kayak pass by value, sama persis. Jadi dia di sini nanti hasilnya bukan kayak gini, tapi hasilnya malah jadi 9. Gitu. Aku kasih tanda di sini. Nah gitu. Jadi kalau dia pakai pointer, hasilnya si nilai C-nya yang ada di sini dia tetap ikut berubah karena dia ngambil value-nya. Sedangkan kalau dia si nilai C-nya ini nggak berubah tuh. Dia tetap jadi 3 gitu. Itu untuk breakdown soal nomor 2. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak terkait pointer dan juga ya pointer looping secara singkatnya. By the way, kalau nemu soal nge-outputin kayak gini, yang urut. Jadi kalau diikutin aja soalnya, kalau paling atas itu nge-outputin ABC ya udah urut aja ABC. Ini diurutin satu-satu. Atau enggak dikasih keterangan sama dengan 1 gitu. Jangan terus kok tiba-tiba kayak hasilnya cuma sama dengan 1, terus B sama dengan 2, habis itu D sama dengan 9. Jangan gini doang. Kalau gini doang, itu tuh salah. Karena nggak ngikutin apa yang ada di soal. Jadi yang paling benar tuh kayak gini. Dikasih keterangan satu persatu, diurutin, ngikutin programnya, keluarnya satu persatu. Gitu guys. Ada pertanyaan? Ketik 1 kalau aman. 2. Jangan 2 guys, jangan 2. 1 aja. Aman ya. Aman. Apa lu? Naik kali orang sana. Nanti Anda itu sih terkait pointer dan juga addressnya. Nanti teman-teman juga bisa belajar lebih lanjut. Dan sekarang kita lanjut ke breakdown soal selanjutnya yang dilakuin oleh Mas Philip. Bangun.
Guys, bangun guys. Mau ngapain gue ya? Ini ada yang udah pernah flight code? Ada yang udah pernah ngerjain soal ini belum? Ada yang udah ngerjain soal ini? Kalau udah kalian aja yang jelasin. By the way teman-teman mau yang ada di whiteboardnya nggak? Mau nggak? Udah gua close ya belum? Belum. Mau nggak? Kalau mau nanti dikirim Mas Dewa. Nah, terus kita kan mau ngerjain soal ini. Mau ngerjain soal yang ini. Cara ngerjainnya gimana ya? Hah? Belum ngerjain study case. Ya, kalau Nah, wah, Rejul mau ngerjain satu case, kasih satu, Wak. yang ini nomor 3 nih. Oke, nice, Wak. Apakah judul project yang tim kalian kerjakan? Langsung. Oke, ini mau kulanjutin nggak? Kerjanya tahun 23 Ketik 9 dong kalau mau lanjut ketik 9. Absen lagi. Lanjut. Ayo, satu doang nih. Oke. Yang ngetik Sucipno ditambah nilainya. Iya, ini yang apa aslabnya Dimas yang ngecek Sucipno katanya jadi A nilainya. Oh, ada yang angkat tangan. Kenapa? Nova Elita. Ada apa? Ada apa? Mau tanya apa gimana? Ini Nova Elita nih. Oke, kita lanjut aja ya. Kita baca soalnya. Kepencet kan? Nggak boleh kepencet. Harus nanya. Ini ada Albin nih, Albin Abinaya nih. Harus nanya. Nggak boleh. Harus nanya. Yuk, kita lanjut yuk. Udah jam berapa nih? Kalian mau tidur kan? Kita menongkrong. Saya juga mau nongkrong habis ini ya. Kita cepat saja. Buatlah algoritma atau program harus menghitung dan menampilkan rata-rata nilai dari array tersebut menggunakan sebuah fungsi. Petunjuk program harus menerima input nilai n jumlah A. Kemudian program akan menerima input untuk setiap elemen array. Oke, di main program. Fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata harus menerima array di jumlah elemen n sebagai parameter dan mengembalikan nilai rata-rata. Menampilkan nilai rata-rata di main program. Lah, ini mah nggak perlu pakai array. Jujur. Ini nggak bisa pakai array. Ada yang nanya tuh. Kenapa? Ikut nongkrong sama kalian boleh tidak tanya sama ini ya, ketua saya Tanya Mas ketua. Rizal. Langsung Iya. berdiri. Ntar aja. Ditanyain. Biar cepat itu. Yo, kita ngerjain di sini dulu karena compiler saya belum bisa kerjain, nanti di copy paste ke sana ya. Dia nggak mau TypeScript. Males. Ya, kita bikin main. Nah, tadi kan kita disuruh bikin n dulu ya kan? Karena dia pasti ininya sedikit. N titik 2, kita bikin array. Berarti int lagi. Oh, input dulu. In kanan n koma int. Apa ya, kita kasih nama r. Kita kasih index n. Gitu. Jadi kayak yang tadi diajarin Mas Dimas sama Mas Rizal, ini kayak kurang gede deh. Gambar duanya tuh ya. Kelihatan ya? Nah, kita udah input. Nah, cara inputnya pakai for. Nggak ada adab memang itu ya. Yang main apa? Oke ya. Wah, MT, Wak. Gini kan. Kita input kanan ke R dengan indeks I. Gini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini baru input doang. Aman? Ini kan udah diinput, jadi kita user tuh nanti input kita kasih lah di sini. Ini cuman buat ini bikin apa namanya? Coba aja. By the way teman-teman, nanti kalau teman-teman nemu soal kayak gini, dibikinnya salah satu aja ya. Kalau program ya bikin program aja. Kalau Sudokot bikin aja. sudokot aja. Jangan Betul. dicampur. Dua-duanya. Pusing yang ngoreksi. Di tengah, di awal udah program, di tengah tiba-tiba output. Nggak ada si out-nya, nggak ada si I-nya.
Ini program benar. Kadang-kadang yang ngoreksi Asgos guys. Jadi mereka juga pusing. Nah, terus kita tulis nih, masukkan jumlah elemen array. Berarti kita output kiri-kiri masukkan jumlah diam elemen array titik 2. Nah, ini masukkan jumlah elemen array, kita input. Nah, habis itu apa ini tulisannya nih? Masukkan 5 elemen array. Oke, berarti di sini kita cout lagi. Kiri-kiri. Kiri-kiri kita apa sih? Apa sih? Apa tulisannya nih? Masukkan 5 elemen array. Masukkan kiri-kiri n kiri-kiri pasti elemen array titik 2 koma spasi. Itu bisa nggak sih dikecilkan suara? Ganggu aku. Nah, terus ini kan kita kan di kelihatan di sini inputnya kan di spasi. Nah, ini bisa kok. Jadi bisa gimana sih aku ngomongnya? Jadi kalian kalau misalnya nge-input array itu nggak harus di enter. Jadi kalau kalian nge-spasi gitu juga ini masuk ke dalam setiap indeks di array-nya gitu. Jadi nggak perlu 10 enter, 20 enter, 30 enter tuh nggak perlu. Jadi gini bisa. Seperti itu. Nah, ini kan udah input ya kan. Nah, terus gimana cara kita pindahin ke dalam si functionnya? Nah, kita pakai function int aja. int kita kasih nama misalnya. Kenapa tuh hitung. pakai int? Nah, kenapa kita pakai int? Kita bikin dulu ya. Kita bikin ini dulu fungsinya. Nah, berarti kan si array kita bikin for lagi ya. Di sini for int i ini lebih kecil daripada n. Apa ini pasti emang merah. Ini emang merah dulu. Nah, terus kita bikin di sini temp int temp di koma. Nah, di sini temp plus sama dengan array kita namanya r dengan indeks i. Gitu, di koma. Nah, kalau yang nggak tahu, ini sama dengan 0, jangan lupa sama dengan 0. Nah, plus sama dengan ini artinya adalah si temp ini ditambah dengan array. Ya belum memang. Nah, si temp ini ditambah sama dengan array. Jadi si isi temp ini ditambah sama elemen array-nya. Jadi kayak hasilnya sama aja kayak gini. Kayak misalnya si temp sama dengan temp tambah array. Nah, kayak gitu. Nah, cara nyingkatnya ini dengan ini. Nah, ini apa sih yang kita ambil di sini? Kan int bintang array sama n kan yang kita ambil. Nah, n-nya undefined. Ini kita kasih nama apa sih? N. Bener loh. int. Lupa. Nah, gini. Nah, beres. Nah, habis itu tinggal kita hitung di sini. Setelah kita tambah kan kita bagi sama n kan. Nah, berarti kita pakai float hasil ya kan sama dengan temp dibagi dengan n gitu. Nah, terus kita return hasil. Nah, kenapa kok kita pakai supaya kita bisa ngelakuin ini? Cout kiri-kiri rata-rata nilai adalah rata nilai adalah bener kan? Kalau pakai ini gitu. Nah, ini gini, bisa kita panggil hitung kasih r sama n. Udah. Nah, jadi ini aku manggil si functionnya di sini. Tuh.
Jadi bisa kita langsung outin jadi lebih pendek. Gitu. Jadi sebenarnya pakai void bisa. Jadi nanti kalian nge-see out-nya ini di dalam void-nya itu bisa gitu. Tapi kayak lebih keren gini kan. Lebih keren gini, lebih kelihatan, keren banget, Jago banget. jago banget. Wih, final. Nah, terus programisnya di sini. Ini apa? Python ya? Yang ini. Nah, kita coba. Nah, apakah error? Masukkan jumlah elemen array 5. Masukkan 5 elemen array. 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata 3. Emang benar, Mas Rizal? Coba dong, Mas Rizal. 1 tambah 5 faktorial dibagi 3. Ya Dibagi 5. Allah, itu enggak 5 faktorial lah Mas, itu ditambah 9, 12, 14, 15 ya. Bagi 3. Bagi 3. Bagi 5, bagi 5, 3, benar. Bener. 5, 3. Nah, berarti ini bekerja gitu. Ini bisa. Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Ini cara sehatnya ya. Ini cara yang diminta sama apa sih ini? Yang diminta sama soalnya begini. Ada pertanyaan nggak? Nanya dong. Ini ikut nongkrong sama kalian boleh tidak? Ayo nanya. Ini caranya gini. Simple, gampang. Pendek kan karena aku tahu kalian besok ngoding di kertas. Jadi aku buatkan coding yang pendek ya. Jadi Tapi kalau nggak sesuai sama rules yang ada di soal Mas. ini sesuai nih. Oh, Ini kan pakai function. Kita pass by pointer, udah. Tuh. ya. Nah, jadi lebih pendek gitu. Coba ada yang mau ditanyakan nggak? Udah nih, soalnya abis ini udah nggak ada study case lagi. Iya. Yang katanya Rizal mau ngerjain tahun 23. Oh, soal 23. Enggak, bohong. Gimana? Sebenarnya gini, kalau kalian lihat dari soal ini, apakah kalian melihat urgensi menggunakan array? Karena jujur saya tidak melihat ya. Kan kalian punya ide, itu mah nggak usah pakai array Mas, Iya. nggak usah pakai function. Nah, ini kan aku udah mengajarkan cara normalnya ya mengerjakan ini. Nah, aku mengajarkan cara Tidak normal. tidak normalnya, cara radikalnya ya ini ya. Kalau kata siapa? Kalau kata Rizal, cara radikalnya. Ih, Buat file baru aja. Nah, ya hilang. Nomor Z. Nih. Nah, kan kita tadi kan udah aku ajarin caranya kayak gini nih, nambah. Jadi variabel awal itu ditambah dengan variabel berikutnya berulang. Kan caranya gini. Maksudnya supaya lebih singkat kan begini. Harusnya kan temp sama dengan temp tambah array gitu. Nah, ini cara supaya lebih singkat begini. Nah, sebenarnya kita tuh tidak perlu menggunakan array dan memindah ke dalam function, ini nggak perlu. Cara lebih simpelnya adalah kita nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai function sama sekali. Ini tapi nggak boleh ya karena di soal disuruh wajib pakai gitu-gituan, tapi ini cara yang lebih simpel. Kita nggak perlu pakai array bahkan. Lihat nih. Caranya gini. Habis kita masukin n, kita masukin jumlah elemen array. Ini cin n benar. Nah, intr ini nggak usah. Kita ganti aja jadi gini nih. Ya ada gini. Intr sama dengan 0. Nah, masukkan n elemen array. Nah, ini nggak usah pakai for. Ini pakai for ring benar. Nah, ini cin r1 ini kita kasih di sini int temp buat temporary, terus kita cin temp, ya kan? Terus di bawahnya kita r sama dengan temp gitu. Titik koma. Nah, terus tinggal cara nguranginnya adalah gini, cout r dibagi dengan n, udah selesai. Jadi kalian nih lebih pendek, jauh lebih pendek. Nggak perlu ngirim function, nggak perlu masukin ke array karena kita nggak perlu pakai array sama sekali. Jadi setelah kita input n, jadi jumlah elemennya kita mengulang sebanyak n kali. Tadi seperti yang dijelaskan Mas Dimas, kita mengulang sebanyak n kali. Nah, terus si angka yang diinput itu tuh masuk ke dalam temporary. Jadi ini kalau kalian lihat si int temp ini kan di dalam for. Jadi dia setiap dia mutar itu dia ngedeklar lagi. Jadi dia baru terus gitu. Nilainya akan kosong terus gitu. Setelah diinput dipakai kosong lagi begitu. Cuman si R-nya ini akan tetap. Kenapa? Karena dia deklarasi di atas ini.
Gitu. Paham kan? Nah, terus setelah kita masuk ke sini, area kita tambah semua juga kan, namanya rata-rata kan cuma ditambah semua bisa dibagi dengan jumlahnya. Nah, ini yang dilakukan di sini. Selesai. Tidak perlu panjang-panjang. Kita coba, hasilnya pasti sama. 5 1 2 3 4 5. Nah, sama kan? Tuh. Lebih pendek tuh. Gitu. Aman? Kalau aman emot jempol. Emot jempol. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang paham nggak di mana? Kalau ada yang kurang paham. Ini ada yang nangis nih, kenapa nih? Aman? Nggak ada pertanyaan? Aman. Aman. Ya udah aman. Ya, kalau aman kita closing lah. Udah, kalau nggak ada pertanyaan kita closing. Sebenarnya Ada pertanyaan tapi agak nggak berhubung dengan apa yang dibahas. Slow aja. aman. Santai aja. Kenapa nggak pakai STD array, Kak? Nah, Karena pakai using namespace. iya. Jadi karena kita pakai using namespace, kita nggak perlu pakai STD. Gitu. Untuk mempercepat kita ngoding, mempersimpel kita codingannya, sama biar readable aja sih, bisa dibaca hampir semua Betul. programmer. Sebenarnya tuh ada STL-nya. Ada STL. Buat merata-rata tuh sebenarnya satu baris ya. Iya. Cuman kalau kalian pakai itu, apalagi di praktikum, nol. Fix AI. Fix AI. Nah, kalau misalnya kalian, sebenarnya banyak trik-trik cepat, kayak misalnya ini nanti kita banyak pakai string, pakai apa, kita bisa pakai beats gitu, bisa pakai math, bahkan bisa pakai C-time. Jadi sebenarnya luas, C++ tuh luas. Ya, semakin dalam kalian belajar, semakin tidak menemukan dasarnya. Iya. Iyalah, lu makin Lanjut, apakah ada pertanyaan lain? Ada lagi nggak yang mau nanya? Kenapa nggak pakai ini mas, vektor gitu? Bisa. Kenapa nggak pakai link list, Mas? Bisa. Kenapa harus C++, Mas? Kenapa nggak Python? Mau Python? Ini ada pertanyaan lagi nggak?